Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Welcome back alias balik lagi di channel Kupas Misteri. Hari ini kita mau bacain cerita, ya emang kerjaan kita tiap hari bacain cerita. Ya iya dong, lo kalau baca pidato tuh tugasnya pembina upacara. Presiden enggak? Ya udah. Malam ini ceritanya datang dari mana nih? Dari daerah Tangerang. Siapa yang bacain? Gue aja deh yang bacain. Gue lagi ya. Dia katanya tadi habis makan gorengan. Oke. Kalau gitu gue bacain ceritanya dari daerah Tangerang ya. Halo Kumis, saya Heri dari Tangerang. Saya mau cerita sedikit pengalaman cerita misteri saya. Singkat saja, malam itu sekitar jam 8 malam, saya menjemput teman saya yang beda kampung dengan saya. Sebut saja namanya Dani. Malam itu kita hendak pergi nongkrong-nongkrong sama teman yang lain. Sepanjang perjalanan, saya merasa ada yang aneh. Motor saya terasa berat sekali. Namun saya nggak terlalu hiraukan. Setelah hampir sampai rumah Dani, kita harus melewati gang kecil yang agak naik trotoar gitu, berganti-gantian dengan pemotor lainnya. Ini semacam jalan pintas agar lebih cepat. Pas saya di tanjakan trotoar itu, motor saya agak susah naik. Lalu bapak-bapak yang di seberang saya yang arah ke sini teriak, "Mas, ceweknya suruh turun dulu." Karena memang biasanya orang yang diboncengin ini harus turun dulu karena nggak bisa kalau berdua. Ditambah jalanannya licin habis hujan. Saya kaget karena saya naik motor sendiri. Tapi kenapa mesti turunin orang yang di belakang saya? Saya paksa naik, tetap nggak bisa. Sampai akhirnya saya turun, saya dorong sendiri naik. Lalu saya lanjutin jalan. Sambil berpikir, saya masih belum ngerti apa yang dimaksud bapak-bapak tadi. Lalu sampailah di rumah Dani. Dan kita berdua jalan. Sekitar 200 meter dari rumah Dani, motor saya tiba-tiba mati. Saya cek bensin, karena speedometer motor saya memang mati. Benar saja, bensin saya ternyata habis. Waktu berangkat saya lupa cek. Kita coba dorong motor, cari tukang bensin pinggir jalan terdekat. Karena kita tinggal di daerah perkampungan yang jarang pom bensin. Saya tanya Dani, yang deket di mana nih? Dia jawab, dulu ada deket sini, cuma sekarang udah tutup. Gak lama saya jalan dorong motor, saya lihat bapak-bapak lagi berdiri. Langsung saja saya spontan tanya, "Pak, yang jual bensin terdekat di mana ya?" Bapak itu diem, tanpa kata, cuma nunjuk ke arah kita jalan. Yang dimaksud mungkin lurus aja. Oh, tanpa pikir panjang, ya gue langsung jalan. Selesai gue tanya jawab, gue nengok ke arah si Dani. Dia cuma diem, mukanya gak pucat. Terus kita lanjutin jalan. Sekitar 500 meter,
Jalan, akhirnya kita nemu tukang bensin. Setelah itu, kita lanjut jalan ke tempat nongkrong. Sesampainya di sana, kita masih nunggu teman-teman yang lain datang. Kita pesen duluan lah minuman buat kita berdua. Setelah itu, gue tanya, muka lu kenapa pucet banget? Dia belum mau ngomong. Gak lama, dia akhirnya bilang, Her, lu tahu nggak? Bapak-bapak yang lu tanya di tepi jalan barusan siapa? Ya mana gue tahu dia siapa? Emang kenapa? Itu bapak-bapak yang bunuh diri kemarin sekaligus bunuh 2 anaknya di rumahnya. Rumahnya persis di depan rumah gue. Gue langsung shock karena gue tahu itu beritanya. Cuma kan mana gue tahu tampang wajah persisnya sebelum jadi mayat. Gue cuma tanya, Dani, lo serius? Dia bilang, iya, gue serius, gak bercanda. Dan korban satu keluarga itu bahkan suaranya sering terdengar setiap malam. Pernah bibi gue yang tiap kali ke kamar mandi suka dengar teriakan orang minta tolong. Kadang nih abang gue kalau pulang kerja itu kan biasanya tengah malam, pasti dengar suara kayak orang kesusahan nafas di dalam air. Karena kejadian meninggalnya itu anak pertamanya itu diikat lehernya, dan yang kecil itu dicemplungin ke dalam drum, tepatnya kepala di bawah dan kakinya berada di atas. Bapaknya sendiri melakukan gantung diri di kamar belakang. Warga sekitar hampir sering bahkan tiap malam dapat gangguan dari hantu pembunuhan tragis satu keluarga itu. Terus, karena lagi ngomongin hal itu, gue ceritain aja juga kejadian gue yang tadi arah ke rumahnya. Kalau sebelum masuk gang rumahnya, gue pas lewatin jalanan mirip tanggul itu, kalau gue itu diteriakin bapak-bapak suruh turunin cewek gue. Sedangkan gue sendiri dong. Si Dani jawab juga kalau itu adalah hantu korban tabrak lari sekitar 4 bulan yang lalu dekat rumahnya. Yang memang arwahnya masih suka gentayangan gangguin pemotor atau warga sekitar. Sosoknya ya persis kuntilanak, berpakaian putih dan berambut panjang. Dia emang suka jahil dengan pemotor atau bahkan tukang warung yang 24 jam. Di situ gue merinding karena ternyata dari tadi gue diikutin sosok kuntilanak persis di belakang gue. Pantes gue rasain motor gue kok jadi berat banget. Setengah jam kemudian teman-teman kita yang lain datang. Jadi kita ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malaman lah kita pulang. Balik gue anterin Dani. Sepulangnya gue di jalan berharap gak akan ada lagi kejadian-kejadian yang udah dilewatin kayak waktu gue berangkat tadi. Dan akhirnya gue sampai di rumah sekitar jam 1:15. Alhamdulillah gue bisa sampai dengan selamat dan gak ada gangguan dari apapun lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih jika ceritanya sudah dibacakan. Sukses terus buat channelnya Kumis. Terima kasih. Terima kasih juga buat Harry ceritanya. Terima kasih buat Harry di daerah Tangerang. Ceritanya Itu ini kayaknya gue pernah lihat di berita deh ini. sama pernah lihat juga di berita, sama kayak masuk di silet juga deh waktu lagi nggak sengaja lihat TV. Ada apa sih, satu keluarga ya yang isunya tuh jadi sebelum si bapaknya gantung diri ini dia ngebunuh kedua anaknya dulu. Iya, jadi anaknya tuh dua masih kecil ya. Apa sih namanya, yang satu diikat lehernya, Yang paling terus kecil yang itu paling parah dicemplungin itu, di air sih, yang memang paling parah bentuknya itu kayak drum gitu. dicelupin ke air, palanya duluan gitu. Jadi horor banget itu, parah banget itu orang, sumpah. Terus udah ngebunuh anaknya baru si orang ini gantung diri. Mungkin nanti coba gue lampirin kali ya linknya di bawah Link buat beritanya ya. kalau mau
tahu apa kejadiannya seperti apa, karena jujur tadi gue juga sebelum baca nih kan sekilas sudah baca, tapi kok ini kayak pernah tahu gitu ya, ternyata emang bener gitu pas kita udah bacain sampai selesai. Jadi dia digangguin sama dua makhluk yang tempatnya tuh beda ya, dua tempat gitu ya. Tempatnya beda. Yang satu itu yang wanita itu dalam satu perjalanan. Itu sih yang masih nggak ngerti. Kenapa mesti gitu ya, kayak dari dia di jalan dia yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada yang naikin motornya. Itu ternyata hantu korban tabrak lari di daerah situ juga. Mungkin Bang Heri ganteng kali. Tapi dideketinnya sama itu tante kayak. Ya udah. Makasih sekali lagi ceritanya ya. Makasih sekali lagi ceritanya buat Heri. Buat yang lain yang mau kirim cerita, bisa kirim cerita di email kita ada di deskripsi. Ya, betul. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Kupas Misteri.